Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Muhammad Irfan Singke, NRT 2020.2122.1.01, Program Studi Hukum Keimigrasian C, asal Nusa Tenggara Barat. Pada penugasan mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi pada kali ini, izinkan saya menjelaskan serta memaparkan mengenai makna perencanaan strategis dan contoh penerapannya dalam bidang keimigrasian. Adapun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan strategis dan juga maknanya, lalu dilanjutkan dengan contoh penerapannya dalam bidang keimigrasian. Perencanaan strategis didefinisikan sebagai kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan serta menentukan tujuan untuk kegiatan organisasi yang hendak dicapai, sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapainya. Secara terperinci, perencanaan strategis merupakan proses mendokumentasikan dan menetapkan arah organisasi dengan menilai di mana posisi organisasi berada dan arah tujuan organisasi. Rencana strategis memberikan tempat untuk mencatat misi, visi, nilai-nilai, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan dicapai organisasi dengan maksud agar seluruh rencana didasari pada fokus masa depan atau jangka panjang. Dengan begitu, organisasi dapat menetapkan cara terbaik untuk menghadapi peluang dan tantangan ke depannya. Rancangan strategis juga digunakan untuk menilai serta menyesuaikan arah tujuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Adapun perencanaan strategis meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan dan sasaran atau visi dan misi. Yang kedua, penilaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang keempat, implementasi perencanaan strategis. Yang kelima, evaluasi hasil dan perbaikan proses perencanaan strategis. Adapun dalam penyusunan perencanaan strategis meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, merumuskan misi dan tujuan. Yang kedua, memahami keadaan saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Lalu yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan serta manfaat perencanaan strategis, yang pertama ialah meningkatkan keterlibatan anggota. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Lalu yang ketiga, menetapkan arah organisasi dan membina organisasi proaktif. Adapun kriteria perencanaan strategis yang baik ialah yang pertama, bersifat simple atau sederhana dan mudah dimengerti. Lalu yang kedua, fleksibel, yaitu rencana yang baik harusnya dapat menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Lalu stabil, tidak perlu selalu mengalami perombakan dan perubahan. Lalu faktual, dibuat berdasarkan fakta-fakta yang diselaraskan dengan keadaan saat ini. Lalu rasional, pemikiran sehat ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian continue ialah tanda-tanda untuk meneruskan dan berkelanjutan. Lalu dinamis, perencanaan dibuat dipersiapkan pemikiran peningkatan perbaikan dan pembaharuan dalam mencapai kemajuan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Lalu praktis dan pragmatis, mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi. Lalu akurat, dibuat secara terperinci dan detail dengan maksud untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan efektivitas pembiayaan, jadwal, waktu, target hasil, dan sistem pengawasan. Lalu dari kesemua itu dapat kita maknai perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam membentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Lalu yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah memahami mengenai bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Lalu yang ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Nah, kemudian perencanaan strategis juga dimaknai memiliki peran penting untuk memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama. Dalam mempergunakan perencanaan strategis, para manajer akan memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan yang dirumuskan secara jelas dan metode-metode bagi penelitian tujuan-tujuan tersebut. Jadi, organisasi memiliki sasaran dan pengarahan yang jelas.
Di samping itu, proses perencanaan strategis membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, bagaimana sih penerapan manajemen dari perencanaan strategis tersebut pada contoh dalam bidang keimigrasian? Contoh penerapan makna perencanaan strategis pada keimigrasian. Secara hierarki, keimigrasian harus berpedoman pertama kali pada visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian berpedoman kepada visi dan misi keimigrasian, lalu berpedoman pada slogan keimigrasian pasti aktual imigrasi yang akan diterapkan pada fungsi imigrasi atau aktivitas-aktivitas keimigrasian. Contoh penerapan makna perencanaan strategis pada keimigrasian. Secara hierarki, keimigrasian terlebih dahulu menerapkan atau mengimplementasikan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedua, mengimplementasikan visi dan misi keimigrasian. Lalu yang ketiga, menerapkan slogan imigrasi pasti aktual pada setiap aktivitas ataupun fungsi keimigrasian. Adapun visi dan misi keimigrasian, yang pertama visi keimigrasian, masyarakat memperoleh kepastian hukum, lalu misinya melindungi hak asasi manusia. Adapun penerapannya pada sebuah studi kasus yang diimplementasikan menggunakan slogan keimigrasian pasti aktual. Di sini saya memaparkan pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBM, yaitu kepanjangan dari wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Adapun dua contoh kasusnya, yaitu yang pertama, kantor imigrasi Mataram menerapkan atau membangun zona integritas menuju WBK atau WBM dengan mengedepankan 3S dalam pelayanan. Adapun hal tersebut merupakan perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Bapak Surya kepada kantor imigrasian Mataram dengan mengedepankan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, yang merupakan arahan juga dari Gubernur NTB. Lalu yang kedua, yaitu penguatan zona integritas menuju WBK WBM pada daerah Kalimantan Barat. Hal tersebut dengan maksud agar kantor imigrasi di daerah Kalimantan Barat memiliki pelayanan yang bebas dari pencalonan, bebas pungli, dan petugas memberikan pelayanan secara responsif serta prosedur yang jelas. Sekian dari saya, harapannya kedepannya imigrasi memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.